Nyapa juga buat teman-teman yang ada di Zoom. Shalom. Boleh yang teman-teman di Zoom nyalain kameranya. Chat juga di komen. Shalom atau api-api boleh. Oke, hari ini kita datang untuk kembali memuji menyembah Tuhan. Kita encounter bareng sama Tuhan. Saya percaya teman-teman datang sini mungkin bawa pergumulan teman-teman, bawa masalah teman-teman, tapi saya percaya dalam Tuhan teman-teman dapatin comfort, teman-teman dapatin ketenangan, teman-teman dapatin jawaban. Katakan amin. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu persembahan, teman-teman bisa langsung berikan di pintu, di kotak persembahan di depan pintu datang sana. Atau teman-teman nanti bisa scan juga QR code yang ada nanti di pengumuman. Teman-teman yang di Zoom juga demikian ya. Teman-teman bisa scan atau mungkin BCA-nya udah tersimpan ya, daftar rekeningnya, langsung aja masuk kirim persembahannya di situ. Oke. Terus saya mau ajak teman-teman ini untuk ikutin ibadah dengan fokus ya. Teman-teman diharapin waktu ibadah nanti pada waktu penyembahan, waktu sharing firman, diusahain jangan main handphone ya. Jangan ngobrol sama temennya. Soalnya kita ibadah seminggu sekali kan. Kalau teman kita yang di sebelah kan lebih sering dari kita, masa kita kalah gitu ya. Katakan amin. Amin. Oke, hari ini minggu terakhir kita ibadah dengan tema encounter yang akan dibawain sharingnya oleh Pastor Stephen. Biar teman-teman yuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan ekspresif. Katakan amin. Oke, sebelumnya saya mau bacain firman Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk teman-teman, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh hadir di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Kami rindu mengalami Tuhan, kami rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi di ruangan ini Bapak, di rumah kami masing-masing juga. Tuhan, kiranya hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi setiap kami Bapak, sehingga apapun pergumulan yang kami bawa, mungkin gak selesai hari ini juga, namun kami mendapatkan Your spiritual insight, kami mendapatkan sesuatu yang baru, kami disegarkan kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita lagi untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Buat pengorbanan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya padamu Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam, Tuhan mendengarkan segala apapun itu Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak Tuhan di dalam tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat anak-anak Tuhan yang berasal daripada Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, mereka akan memperoleh kemenangan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mereka semua adalah milik-Nya Tuhan. Shikiarala bayarala 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 bayarala. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di
tepuk tangan untuk Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Karena pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Mari teman-teman kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam. Ku kan berseru, angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Kami percaya Tuhan, sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your world. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Mari teman-teman kita sembah Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari teman-teman yang ada di online, mari kita sembah Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami berserah kepada-Mu
sembah kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Sama-sama kita naikkan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Sekali lagi, haleluya. Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Mari kita angkat pujian ini Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Mari teman-teman kita angkat suara kita kepada Tuhan. Yes Tuhan. Lebih lagi kita angkat pujian kita kepada-Mu Tuhan. Semua kekuranganku, Yesti. Mari anak-anak Tuhan, mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Setiap musim hidupku, semua kau
bangkit berdiri. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kami Tuhan, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganmu dan berseru. Yes Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan di dalam-Mu Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru. Lebih lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Semua kekurangan kami Tuhan, Engkau tahu Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami milik Tuhan. Kami pun bisa bersama Kami berdiri di tempat ini, Kami berdiri di tempat ini. Kami tahu ini bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami datang Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia kami Tuhan. Di mana Bapak kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kau juga sertai Bapak Kota Batam Tuhan. Kau pakai negara kami lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi berkat Tuhan. Kiranya Kau juga sertai pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, beserta para menterinya Tuhan. Dari A sampai Z Tuhan, Kau sertai selalu negara kami dan kota kami ini Tuhan. Udara yang kami hirup Bapak, air yang kami pakai Bapak, dan jalan yang kami lalui Tuhan. Kami percaya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga nggak lupa untuk memberkati Bapak pemimpin kami Tuhan, dari Pak Niko Tuhan, Pak Johan, Pak Irwan dan Pak Erwin beserta kedua wakilnya Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau akan memakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kau pakai mereka menjadi pemimpin kami yang luar biasa Tuhan. Kau juga sertai Bapak gereja kami Tuhan, yang dalam pembangunan Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau sertai setiap halnya Tuhan. Kau yang menyertai Bapak apapun Tuhan yang di sana Tuhan, dari pekerjaannya, tukangnya hingga barang-barang dan alat-alatnya Tuhan. Kau sertai, Kau pakai selalu Tuhan. Kau juga berkati Bapak komunitas kami Tuhan, dari kids Tuhan, dari youth hingga pemuda dan dewasa Tuhan. Kau juga sertai pemimpin kami Tuhan, dari Kak Vera, Kau Edwin dan beserta keluarganya Tuhan. Kau sertai selalu kami Tuhan untuk ada di tempat ini Bapak. Kau membuat kami bertumbuh dan merendah di dalam hadapan-Mu Tuhan. Yang percaya bersama kami, mari sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita boleh melambaikan tangannya, suarakan because God is our true support system. Amin. Amin. Siapa yang sekali lagi yang semangat untuk memuji Tuhan, suarakan haleluya. Who am I that you are mindful of me? Semua tepuk tangan. That you hear me when I call.
love me. It's amazing. Come on, everybody, sing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Come on, sing. It's amazing. Come on, everybody, sing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mari sahabat-sahabat Allah katakan, I am a friend of God. 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 He calls me friend. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? Amen. That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord? How you love me? It's amazing, it's amazing. It's amazing, how amazing, Lord. It's amazing. 1, 2, 3, go. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Haleluya. Sebab Tuhan adalah sahabat kita. Amin. Karena Dia Tuhannya selalu mendukung kita dan menopang kita yang percaya. Silakan haleluya. Woo. Mari sama-sama katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. He's God Almighty. Come on, everybody, sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. 'Cause He's God Almighty, Lord. God Almighty, Lord of glory. Come on, one more time singing. 'Cause He's God Almighty, Lord. Come on, everybody, sing. He's God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing, I'm a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls. One more time singing. He's a friend. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. One more time, sing. He calls me friend. Sorakan haleluya. Woo! Thank you, Jesus. Kurang lagi dong, sekali lagi ya teriakannya tuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh dong tanpa musik sama-sama kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Sebab denganmu Tuhan kami percaya, kami berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. One, two, three, let's go.
pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dong. One, two. Yesus Kaulah Raja, berkuasa, berjaya. Siap, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, mari kita berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Sampai kemuliaan selamanya. Mari kita angkat pujian sekali lagi untuk Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan sekali lagi. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja. Siap melompat untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Haleluya, selamanya. Mari kita keluarkan suara kita untuk Tuhan. Lagi dong. Sekali lagi, yes. Lagi dong. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Belum keluar suaranya untuk Tuhan. Yesus Kaulah Raja. Siap menari untuk Tuhan. Hanya Kau. Yes. Kena prank nih semua nih. Sebab dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau. Haleluya. sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita keluarkan suara kita untuk Tuhan dong. Selamanya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan, wuh! Wow. Hari ini kita di ibadah encounter dan kita akan nyembah bareng. Kita belum selesai guys. Kita akan nyembah bareng dan kali ini kita akan dilayani secara spesial oleh tim worship dari JC Tapga. Boleh tepuk tangan dulu buat mereka. Nah, mungkin sambil boleh transisi, sambil boleh bersiap-siap. Koko cuma pengen bilang dan percaya ya kalau di surga nanti kita tuh nyembah Tuhan gak lihat merek gereja, amin. Gak lihat, ini gereja mana nih? Kok lagunya saya gak tahu nih? Enggak ya. Seperti inilah kita nyembah bareng-bareng yang difokuskan cuma Tuhan Yesus, amin. So that's why hari ini aku pengen nanti kita terus nyembah dengan ekspresif, yang siap katakan amin.
ya, karena Tuhan Yesus juga begitu ekspresif, saking ekspresifnya dia tunjukin cintanya di kayu salib. So that's why hari ini kita akan terus nyembah Tuhan dengan penuh ekspresif, dan juga nanti kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Lin, ya, Next Gen Director dari Line 10 Tapga, GBI Tapga, dan kita percaya waktu kita bergandengan tangan nyembah Tuhan bareng-bareng, kita akan tuai kota ini bersama-sama. Yang percaya boleh katakan amin. Kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, dan sekali lagi juga buat teman-teman dari worship team JC Tapga. Haleluya, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan di tempat ini. Come on HOG, aku aja kita semua di tempat ini, kita datang tempat ini buat encounter, buat ketemu sama Tuhan. Come on, siapkan hatimu yang paling dalam. Kita di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi aku percaya kita di tempat ini karena Tuhan mau ngomong sesuatu buat kita. Tuhan mau hadir di tempat ini, Tuhan mau penuhi ruangan ini dengan hadiratnya. Full. Tuhan hadir di tempat ini. Teman-teman, aku mau bawa ayat. Dalam Mazmur 20 ayat 7, Tuhan bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Wow. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Straight from heaven. Straight from the holy heaven. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow. Tuhan udah ngejanjiin sesuatu yang luar biasa. Tuhan udah ngejanjiin kemenangan demi kemenangan diberikan kepada setiap orang yang diurapinya. Amin. Siapa di sini yang yakin bahwa dia diurapi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang yakin bahwa dia diurapi oleh Tuhan, boleh sama-sama kita menyembah Tuhan di sini. Mohon bangun rohmu, ya nama rasyakara barapa ya romarapa. Teman-teman, dalam peristiwa tembok Yeriko, waktu orang-orang Israel, mereka menyembah, mereka bersorak-sorai, di situ hadirat Tuhan ditarik. Straight from heaven turun. Dan apa yang ngehancurin tembok Yeriko itu bukan perkataan mereka, tapi hadirat Tuhan yang turun di tempat itu. Amin. Aku mau ngajak teman-teman di tempat ini, ayo kita berikan sorak-sorai. Kita berikan sorak-sorai yang sacrificial, yang bisa ngehancurin tembok Yeriko apapun itu yang ada di dalam kehidupan tiap teman-teman. Come on, berikan pujian yang terbaik. Ya nama rasyakara para papa. Shakaraba. Sama-sama katakan. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. It's turned my whole life upside down. Turn
itu ada di tempat ini. Come on, berikan sorak-sorai yang lebih lagi. Woo! Teman-teman, waktu sorak-sorai itu dinaungkan, Tuhan crushes, Tuhan menerobos setiap atmosfer yang bukan dari Tuhan. God change di atmosfer. Waktu penyembahan itu ada God change di atmosfer. Come on. Nama-namanya nama Rasyakarapa. Come on, bangun rohmu teman-teman. Teman-teman yang bisa bahasa roh. Nama Rasyakarapa. Ya nama Rapa, ya nama Rapa. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Menjamah every single person here. Every single person here merasakan perubahan. They feel something changes in their life. Teman-teman, waktu kita datang ke altarnya Tuhan, waktu kita ngerasain hadiratnya Tuhan, Tuhan ubah. Kita bukan cuma ngerasain hadirat Tuhan, but there's something changes in our life. Teman-teman yang percaya, ayo lebih dalam lagi menyembah Tuhan di tempat ini. Ya nama Rasyakarapa. Bertahta atas pujian kami, Tuhan bertahta atas penyembahan kami. Come on, come on, sing. What's the cross? What's the cross meant for me? That my Savior carried. Oh, I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me? Where my sin lay buried. Oh, I've been redeemed by the mercy of God. Again, sing. Lord, meant for me. Dosa-dosa kami disalibkan di kayu salib. Kami percaya Engkau mati dan bangkit di hari ketiga untuk memberikan kami kemenangan, Tuhan. Engkau mati dan bangkit di hari ketiga untuk mengubahkan hidup kami dari kekalahan kepada kemenangan, dari kematian kepada kebangkitan, Lord. So much Jesus. Again, sing. Was the cross meant for me? There my Savior carried. Oh, I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me? Where my sin lay buried. Oh, I've been redeemed by the mercy. Again, was the cross meant for me? There my Savior carried. Oh, I've been made free, Lord, by the mercy of God. Lay buried. Oh, stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome this endlessly and the power of the blood. Now I'm surrounded when the maze surrounded with goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story how I've overcome goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm surrounded with the maze surrounded with goodness and mercy and the power of the Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Syamakaralama ya namaralama Shakarapa, syamaralama. Rapa, Rama, Rapa.
Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami berserah kepadamu Yesus. We thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang sudah mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu kami menjadi hidup Tuhan. Karena Engkau telah mati dan bangkit, karena itu kami menjadi hidup ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami hidup, kami menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Di hari encounter ini Tuhan, biarlah kami benar-benar encounter sama Tuhan. Karena ketika kami datang ke tempat ibadah, it's all about you. It's not about us. Tapi semua tentang Tuhan. Karena itu siang hari ini Bapa, jangan lewatkan satu orang pun di tempat ini. Jamah setiap hati. Kami yang datang dengan pengharapan yang mulai pudar, kami pulang dari tempat ini, kami mendapat pengharapan yang begitu kuat. Karena pengharapan kami tidak pernah akan mengecewakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami yang mulai pudar iman kami Tuhan. Iman kami dibangkitkan hari-hari ini karena kuasa kebangkitan Tuhan. Kami yang datang dengan berbeban berat ke tempat ini Tuhan, lepaskan beban kami Tuhan Yesus. Berikan kelegaan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Kami yang butuh mujizat Tuhan, we believe you are here. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini memberikan mujizat bagi kami semua yang membutuhkan Tuhan. Thank you Lord. Sore hari ini berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami Tuhan. Biar Tuhan pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu, kami hanya alat untuk menyampaikan siapa Yesus kepada generasi muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau baik. Karena Engkau baik. Mari teman-teman sekali lagi katakan Tuhan, thank you. Karena Tuhan udah baik. Thank you Tuhan, karena Tuhan udah baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang sekali Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur saya dari tempat ini. Thank you Pastor Edwin, Kak Vera, serta seluruh jajaran pemimpin di tempat ini. Leadership di tempat ini. Saya percaya teman-teman, Tuhan selalu mengirimkan leaders yang luar biasa untuk take care kehidupan kita. Berapa banyak yang percaya itu? Lambaikan tangannya, katakan amin. Ketika Tuhan mengirimkan mentor kakak rohani, kita harus bersyukur karena tanpa mereka kita gak akan bisa mengenal siapa Yesus lebih dalam. Tapi karena ada kehadiran kakak-kakak mentor, pembapaan, kita dimuridkan, kita menjadi orang-orang yang lebih menyerupai Kristus. So hari ini saya diberikan kesempatan, sekali lagi it's an honor for us dari Junior Church Tapga untuk bisa melayani teman-teman di tempat ini. Saya percaya yang kayak tadi Pastor Edwin katakan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, itu gak ada tembok gereja di sana. Gak ada label, oh saya dari gereja A, saya dari gereja B, enggak. Karena bahasanya cuma satu, yaitu penyembahan. Penyembahan yang harum ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersatu, seluruh anak-anak muda bersatu dengan satu bahasa, yaitu penyembahan. Saya percaya kota Batam pasti dimenangkan untuk Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi selamat Paskah buat semuanya, bilang kiri kanannya selamat Paskah. Salam dari teman-teman di Tapga semuanya buat teman-teman semua di tempat ini. Saya percaya bulan ini tuh bulan yang spesial buat kita semua karena bagaimanapun juga ada beberapa hal yang kita tahu sebagai orang-orang Kristen di dunia ini bahwa ada lima kejadian penting di sejarah kekristenan. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap Natal. Yang kedua adalah wafatnya Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Yang ketiga adalah kebangkitannya, Paskah.
Yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang kelima, yang merubah dunia dan menggoncang dunia, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Berapa banyak yang percaya hari-hari ini kita sedang menunggu-nunggu Roh Kudus dicurahkan besar-besaran atas setiap generasi muda yang percaya. Katakan, saya percaya. Yes. Ini baru gereja anak muda, amazing. Berikan tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan. Semangat banget. Nah teman-teman, kita tahu 5 hal tersebut. Tapi ketika kita berbicara tentang Paskah, itu ada makna yang begitu spesial. Slide yang berikutnya. He is risen so we could live. Dia bangkit supaya kita bisa hidup. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan gak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tapi karena dia bangkit, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini karena Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit. Berapa banyak yang bersyukur 2 tahun kita ngelewatin pandemi. Pandemi bentar lagi udah mau selesai. Katakan, pandemi udah mau selesai. Kita udah bisa copot masker mungkin ya. Mungkin ya. Nggak tahu tapi. But the wait is over. Apa yang kita doakan selama ini Tuhan menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Nah karena itu teman-teman, saya mulai dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan seperti ini, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan sudah bangkit? Lambaikan tangannya. Saudara, Tuhan sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Karena itu kubur itu kosong. Dan Tuhan sudah bangkit, dia udah gak di situ lagi. Nah, permasalahannya waktu itu, murid-muridnya itu galau banget. Murid-murid Tuhan Yesus galau, kenapa? Coba dibayangin mereka 24 jam sama Tuhan. Mereka makan bareng Tuhan, mereka KKR bareng Tuhan. Mereka lihat Tuhan Yesus rubah 5 roti 2 ikan menjadi makanan yang begitu banyak dan mencukupi 5.000 orang pada waktu itu. Apalagi mereka melihat bahwa Tuhan Yesus jalan di atas air. Mereka melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Nah, ketika tiba-tiba sesuatu yang gak diharapkan terjadi, mereka jadi galau banget. Mereka jadi galau, mereka jadi baper. Jadi bingung mau kemana nih. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di dunia. Mereka gak tahu tujuan Tuhan datang ke dunia pada waktu itu. Adalah misinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi murid-muridnya waktu itu belum tahu, belum paham. Tanya kiri kanannya, udah paham belum? Udah paham belum? Nah, mari kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi di tengah jalan, mereka dari kubur, mereka balik. Mereka lihat udah Yesus yang mereka harapkan jadi savior, jadi penyelamat mereka, mati di atas kayu salib. Mereka galau, mereka balik lagi semuanya. Ketika mereka dalam perjalanan kembali ke Emmaus, ke kampung mereka. Di tengah jalan, mereka gak sadar bahwa itulah Yesus yang udah hidup. Tapi mereka belum sadar bahwa itu Tuhan. Karena itu mereka nanya, kok hati kita berkobar-kobar ya? Mungkin kalau dibahasain sekarang, guys, kok beda ya? Kok tadi ngomongnya beda ya? Kok ketika dia nyampein sesuatu, nyampein firman Tuhan itu, menerangkan kitab suci itu kepada kita, kok rasanya really different? Kok beda banget? Kenapa hati kita berkobar-kobar? Hari ini Tuhan mau ingetin kita, kalau Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, ketika kita lagi mendengarkan firman Tuhan, ketika kita lagi bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, apakah hati kita gak berkobar-kobar? Bukankah ketika Tuhan menyampaikan firman itu, ketika kita mendengarkan firman setiap minggu, setiap kita ibadah, bukankah hati ini harus berkobar-kobar? Katakan amin.
Kalau Yesus langsung ngomong firman ini langsung direct kepada kita semua pada hari ini. Bukankah hatimu berkobar-kobar? Tanya sebelah kiri kanannya. Bukankah hatimu akan berkobar-kobar? Karena itu hari-hari ini Tuhan mau ingetin kita. Hati kita yang lama harus kita buang. Hati kita yang tadinya melempem udah nggak lagi worship, udah nggak lagi jatuh cinta sama Tuhan karena pandemi, karena kita online terus kita ngerasa aduh kayaknya udah gak ada rasa apa-apa lagi nih, tawar banget Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin kita dengan kebangkitannya, dengan kuasa kebangkitannya. Kalau kita dengar firman, ketika kita bersekutu, ketika kita encounter sama Tuhan, hatimu harus berkobar-kobar. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan saya mau. Berapa banyak yang mau hatinya mulai berkobar hari-hari ini? Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terangkat. Aku berdoa. Ada api yang mulai muncul Tuhan. Api penyembahan, api pujian, api doa. Ketika mereka encounter sama Tuhan, mereka benar-benar ngerasain Tuhan. Mereka rasakan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ketika mereka balik ke Emmaus, hati mereka berkobar. Nah, that's why hari ini Tuhan ingetin kita. Nah, ketika saya persiapkan sermon ini, itu saya masih hari Sabtu lalu, dan di tengah jalan tiba-tiba saya tanya, Tuhan mau menyampaikan apa sih kira-kira? Terus tiba-tiba dia kasih satu kata. Saya lagi di mobil gitu ya, lihat langit Batam masih biru. Untung gak ada soundtrack drakor kan, biar agak gimana gitu kan. Kayak indah banget langit ya. Kalau abis diputusin pacar ngeliat langit kayaknya beda gitu. Biasanya sih gitu ya, tapi gak tahu sih, udah lama gak pacaran ya pastor ya. Jadi kalau abis diputusin pacar kayak lihat langit, indah, sungguh indah kau Tuhan. Langsung nyanyi. Ketika saya lihat langit, terus tiba-tiba Tuhan bilang ini, akses. Next slide. Kenapa Tuhan datang? Salib berbicara tentang akses. Sama-sama katakan akses. Akses apa sih? Teman-teman tahu, kenapa Tuhan datang untuk mati dan bangkit? Hari ini encounter service. Ketika kita mau encounter sama Tuhan, ketika kita mau ketemu Tuhan, yang tadinya kita gak punya akses, sekarang kita punya direct akses kepada Tuhan. Ketika dia datang ke dunia ini, teman-teman, tadinya kita berdoa, harus ngomong ke orang, Pak tolong sampaikan doa saya. Tolong sampaikan doa saya ya ke Tuhan ya. Kemarin saya berdosa, saya minta ampun, dosa saya ini. Tolong disampaikan ke Tuhan. Tadinya kita gak punya akses. Kenapa dia datang? Supaya kita yang tadinya gak punya akses ke Bapa, sekarang kita bisa punya akses terbuka. Sama-sama katakan terbuka. Terbuka untuk berdoa, meminta apapun kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Katakan amin. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kalau teman-teman belum sadar, atau selama ini mungkin kita lagi jauh-jauhnya dari Tuhan. Karena pandemi, persoalan di dalam rumah, orang tua kita lah, teman-teman dan sebagainya. Tuhan mau ingetin kita. Kalau kita tuh udah punya akses. Bilang kiri kanannya, kita udah punya akses. Apa aksesnya? Yaitu penyembahan. How do we access? Kalau mau masuk ke pintu kadang-kadang yang ada kartunya, tahu kan kita butuh akses tuh untuk masuk ke pintu. Nah gimana caranya pintu itu terbuka? Harus dipencet pakai kartu itu yang punya akses. Nah sama, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita udah punya akses lewat apa? Lewat worship. Lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan gak mau kita terlalu sibuk sampai kayak Marta. Tapi dia ngajarin kita untuk memberikan penyembahan yang tulus seperti Maria. Teman-teman tahu ketika Maria memecahkan minyak narwastu yang murni di kaki Yesus. Jadi dibilang gini, minyak narwastu yang murni itu harganya 300 dinar. Nah 300 dinar itu kalau zaman dulu, zaman pada waktu itu, harganya itu 300 dinar sama dengan upah 300 hari kerja. Jadi banyak.
Dan ketika dia memecahkan minyak narwastu yang murni itu pada waktu itu, ada satu orang yang teriak. Yudas Iskariot. Dia bilang gini, Maria, oh Maria, kok lu gak berhikmat sih? Kok lu kurang Roh Kudus, kayaknya kurang peka nih kayaknya kamu. Lu tahu gak berapa harga minyak itu? 300 dinar. Daripada lu pecahin di kaki Yesus, kita bisa kasih orang miskin di luar sana. Tapi di firman Tuhan dikatakan, Yudas sebenarnya gak mementingkan orang miskin itu. Cuma dia sayang sama duitnya. Kenapa duit semahal itu? Teman-teman tahu kan Yudas adalah bendaharanya Tuhan. Dia suka nilep duit. Tanya kiri kanan, pernah nilep duit nggak? Ayo. Dia hitung-hitungan sama Tuhan. Dia hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, tapi hari itu Tuhan menerima penyembahan Maria yang tulus dan mahal harganya. Saya percaya gini, ketika kita datang ke tempat ini, jam 2, jam dimana bobok siang lagi enak-enaknya, bener kan pastor? Boci, bobok ciang. Dimana jam bobok ciang yang paling enak jam-jam begini nih. Dimana kita butuh americano, double shot nih jam-jam begini biasanya. Supaya melek mata. Tapi kalau kalian datang ke tempat ini, itu adalah harga yang mahal yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita yang dipenuhi dengan penyembahan. Dan dia bilang, wow. Ketika saya melihat anak-anak di tempat ini, apapun yang kamu minta, I will give it to you. I will give it to you. Mujizat, berkat, kesehatan, apapun itu, Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Karena kita udah punya akses, yaitu penyembahan. Yuk saya ajak kita sekali lagi. Mari pejamkan mata sama-sama. Izinkan hari ini di ibadah encounter ini kamu benar-benar encounter sama Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan kita katakan, dan hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, oh, dan nafasku, oh, menceritakan kasih-Mu, oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sekali katakan, hidupku dan hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, wajarku berdiam dekat di hati. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, katakan, hidupku, oh, hidupku, oh, hanyalah untukmu, oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, oh, dan nafasku, Yesus Tuhan, menceritakan kasih-Mu,
Jadi ketika kita punya akses, isn't it great ketika kita bisa nyembah Tuhan apa adanya di hadapan Tuhan. Dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh hati kita. Teman-teman, beberapa minggu lalu itu, 40 hari tepatnya kemarin, mama saya dipanggil ke surga. Buat saya anak laki satu-satunya. Saya pikir saya siap, ternyata nggak bisa siap. Nggak siap juga. Walaupun saya anak laki-laki, saya tetap di hari terakhir saya harus bicara depan orang. Itu berat banget rasanya. Itu dari pagi, jadi saya malam nginep sama mama di rumah duka. Terus sepanjang dari pagi itu air mata gak berhenti ngalir rasanya. Karena I know that's the last time saya akan melihat mama saya. Tapi sepanjang ibadah penghiburan, saya tahu sepanjang dia hidup, hidupnya untuk menyembah Tuhan. Even ketika dia sakit 4 tahun, dia sakit kanker, dia berjuang melawan kankernya. Tapi semua yang datang, teman-teman yang datang bilang ini. Dia bilang, teman-temannya bilang ke kami juga, ke anak-anaknya. Kami sangat diberkati dari hidupnya Mami sepanjang dia hidup. Saya langsung berpikir dan merenungkan, Tuhan nanti ketika saya udah gak ada, kira-kira orang bakal bilang apa ya? So itu jadi bahan perenungan buat kita semua. Setiap kita, anak-anak muda. Apa yang mau kita dengar nanti ketika kita udah terbujur kaku di peti mati itu. Tapi Tuhan ingetin kita hari ini bahwa kita udah punya akses to worship Him. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Katakan amin. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. So hari ini kalau kita merasa, aduh Tuhan rasanya jauh, rasanya kok begini-gini aja hidup, gini-gini banget sih Tuhan. Minta, maka kamu akan diberi. Ketuk pintu itu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, dengan apa yang Tuhan lakukan, akses ini Tuhan buka. Kenapa? Just because Dia mengasihi kita dengan sungguh. Karena Dia sayang sama setiap kita, katakan amin. Dia sayang sama setiap kita, next. Because love is not words, it's actions. And love isn't feelings, it's a decision. Jadi kasih yang Tuhan berikan, itu bukan kasih yang ece-ece. Kasih yang Tuhan berikan bukan cuma ngomong doang. Ngomong gampang sekarang kan banyak banget ya. Anak-anak rohani saya nih yang lagi skripsi ilmu komunikasi. Judul skripsinya mengagumkan. TTM, HTS, FWB, wah judul skripsinya seru. Itu semua sekarang ada di anak-anak zaman sekarang. Zaman gua dulu gak ada, zaman kita gak ada ya. Judul skripsi gak kepikiran, judul bikinnya analisa tentang hubungan tanpa status. Luar biasa banget, perubahan zaman. Nah, tapi FWB, HTS, TTM, apalah itu, TTS. Kita bisa gampang bilang I love you sama orang. Tapi apakah benar kita mengasihi dia? Tapi yang Tuhan lakukan buat setiap kita, Dia mau buktikan bahwa love is not words, it's actions. And love isn't feelings, it's a decision. Kalau dia baper pada waktu itu, dia gak akan angkat salibnya sampai ke Bukit Golgota. Teman-teman, karena love it's not words, it's action. Gak cuman ngomong, bilang kiri kanannya gak cuman ngomong. Tapi tindakan dan keputusan. Itu keputusan yang Tuhan ambil dari awal ketika dia diutus ke dunia ini. Dia tahu ujungnya dia hidup untuk mati dan untuk bangkit. Itu hal yang luar biasa. Nah, dengan cepat. Hosea 6 ayat yang kedua. Saya cerita sedikit tentang Hosea. Saya suka banget cerita ini. Teman-teman tahu Nabi Hosea. Nabi Hosea adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi kerjaannya mendengar suara Tuhan dan menyampaikan suara Tuhan. Nah pada waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang gini sama dia, Hosea, kamu kan masih jomblo. Kira-kira gitu lah ya. Kamu masih jomblo. Sekarang cari perempuan dan nikahi dia. Wah kalau yang jomblo disuruh nikah sama Tuhan, yes Tuhan.
Kalau anak saya yang kecil yang masih umur 2 tahun, yeks, yeks, yeks katanya. Happy. Happy ya kata Tuhan gitu. Oke, kamu cari wanita yang bernama Gomer. Mulai deg-degan, aduh siapa nih Gomer, cantik banget kayaknya nih. Kerjaannya apa, nabi juga kayaknya nih, sama gua. Iya dong, seorang nabi harus kawin sama nabi dong. Terus tiba-tiba dia bilang ini, kamu cari Gomer, kerjaannya apa Tuhan? Kamu cari Gomer, seorang pelacur. Dia kayak gini, what? Pelacur? Tunggu. Ini kayaknya bukan suara Tuhan nih. Ini pasti suara iblis. Aku tengking dalam nama Yesus. Pasti bukan suara Tuhan. Tapi Tuhan enggak. Tuhan bilang gini, kamu cari cewek yang bernama Gomer. Wanita lah ya, cewek kayaknya gimana banget. Kamu cari wanita yang bernama Gomer, kamu nikahi dia. Dia cuma gini, wow. Sulit ya. Singkat cerita, dia nikahilah si Gomer. Karena dia nabi, dia harus taat sama Tuhan. Di tengah perjalanan pernikahan, one day pagi hari, dia buka mata. Jadi dia pikir Gomer akan bertobat setelah nikah sama dia dan punya anak. One day dia buka mata, dia lihat ke samping, Gomer udah gak ada pagi-pagi. Kemana? Oh, bapak-bapak mikirnya pasti, oh mungkin dia ke pasar lah. Cari ayam mau lebaran. Mau bikin opor ayam. Tapi kok sampai sore gak balik-balik? Ya kan kalau Pak nyokap ke pasar Mitra paling 2 jam kan. Sambil tambah sarapan lah di Cianghao. Nah. Sudah Hosea kearifan lokal. Jadi biar nangkep. Nah, nggak balik-balik. Kemana dia? Akhirnya Hosea pergi keluar, dicari lagi. Hosea kaget. Teman-teman tahu dia kemana? Dia ketemu istrinya si Gomer, melacurkan diri lagi di luar sana. Sakit banget hatinya. Seorang nabi Hosea, sakit banget hatinya. Tapi yang luar biasa, ketika dia melihat istrinya melacurkan diri lagi. Dan dia ngadu sama Tuhan, Tuhan gimana? Sakit banget Tuhan hati gue. Tuhan tahu gak sakitnya di sini? Di sini Tuhan. Terus Tuhan cuma bilang gini, Tuhan jawabannya mengejutkan, selalu mengejutkan. Kamu pergi, kamu cintai kembali istrimu itu dan bawa dia kembali. Wow, sama-sama bilang wow. It hurts so bad. Itu deep banget. Tahu kan, disilet-silet rasanya hati kita. Tapi Tuhan bilang, pergi cintai dia lagi. Itu gambaran dari kasih Tuhan. Tuhan mau ngajarin kita. Gambaran dari kasih Tuhan untuk bangsa Israel waktu itu yang suka nyembah Allah-Allah lain. Tapi Tuhan juga mau ingetin kita. Seperti itu gambar kasihnya Tuhan buat kita yang sering kali menyakiti hatinya. Tuhan selalu bilang ini, I will always love you no matter what. Aku akan tetap mengasihimu apapun yang kamu lakukan, apapun resikonya. Ketika kamu minta ampun, dosamu pasti akan diampuni. Karena kasih Allah sebesar itu. Hosea 6 ayat yang kedua, luar biasa. Dari zaman Hosea, kita diajarin ternyata firman Tuhan tuh ujung-ujungnya cuma ngomongin Tuhan Yesus. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya, katakan amin. Jadi di hari yang ketiga, Tuhan membangkitkan. Dia bangkit, kita juga bangkit, katakan amin. Dia bangkit, dia juga membangkitkan kita. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini mari bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita diajak, Hosea ngajak kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Karena dia tahu manusia sebentar sungguh-sungguh, sebentar enggak. Itulah kita. Bentar sungguh-sungguh, bentar enggak. Bentar ke gereja, bentar enggak. Bentar ikut kul, bentar enggak. Nantilah kak, lagi bete nih, kakak kayak gak tahu aja.
Kak Edwin nih, nggak tahu gue lagi baper banget nih Kak. Jangan ajak ngobrol dulu, nggak mau. Diajak ngopi, enggak. Ngebir aja kita. Mau mabok nih Kak, frustasi gue. Nah, tapi sering kali kita nggak sungguh-sungguh, that's why ditekankan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 2 kali dibilang, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sama-sama katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau singkapkan untuk kita lakukan di dalam Paskah ini. Ada 2 poin terakhir. Teman-teman, kita sering kali gini, Paskah, kita tahu kuasa kebangkitan, yes. Kita tahu Yesus telah mati di atas kayu salib, yes. And then what's next? Kan pertanyaannya gitu, terus apa? Terus apa yang harus kita lakukan? What to do? 2 hal dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Perhatikan ini. Dan menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang setia. Sama-sama katakan setia. Tuhan cari orang yang setia. Kesetiaan dalam hubungan, di terjemahan yang lain dikatakan covenant relationship. Bukan cuman hubungan biasa, tapi hubungan perjanjian. Kenapa? Kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Kita itu punyanya Tuhan. Kita relationshipnya itu based on covenant by the blood of Jesus. Lewat darahnya yang mahal, kita udah ditebus. Kita yang tadinya gak layak masuk sorga, kita yang tadinya gak layak nyembah Tuhan, kita semua dilayakin sama Tuhan karena covenant relationship. Dan Tuhan cari anak-anak muda yang setia hari-hari ini. Tanya sama sebelah kiri kanannya, kamu mau setia gak? Guys, gini, yang pacaran aja, cowok cari cewek yang setia. Cewek cari cowok yang setia, betul? Pasti dong. Kalau kita ya cari yang setia, apalagi Tuhan. Kita manusia aja mau cari yang setia. Tuhan mau cari kita yang setia, no matter what. Kalau kamu lihat papa mama kamu cerai, tetap setia sama Tuhan. Kamu lihat keluarga kamu udah berantakan, tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan aja katakan, dikala ayah ibu kita meninggalkan kita, Tuhan tetap ada di sana. Covenant relationship. Kenapa di kitab Injil tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya ngomongin tentang Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang berbeda di kitab Yohanes. Cuma di kitab Yohanes yang menulis dengan jelas dan detail penyalipan Yesus. Why? Pertanyaannya kenapa? Karena cuma Yohanes yang ada di sana. Karena cuma Yohanes. Bayangin dari 12 murid itu, cuma Yohanes yang stay sampai terakhir. Jadi Yohanes kan disebut murid yang dikasihi Yesus, betul? Ternyata sebutan itu bukan dari orang, tapi dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Coba saya tanya nih, misalnya kita berani gak nyebut kayak gitu? Pede banget. Misalnya di sini Pastor Erwin, terus orang kepercayaan Pastor Erwin adalah Pastor Edwin, kan mirip namanya juga. Erwin, Edwin. Nah, terus Pastor Edwin bilang ini, saya murid kesayangan Pastor Erwin. Ingat ya semua, saya yang paling dikasihi sama dia. Sepede itu gak kita sama Tuhan? Tapi saya renung-renungkan, kenapa Yohanes sepede itu? Ternyata karena dia membuktikan dia yang paling setia di antara semua murid-muridnya. Wow. Mana Matius? Gak ada. Matius cuma nyatet pas Tuhan bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Mana Petrus yang jadi jubirnya Tuhan? Saya bilang, bukan juru bicara, dia juru bibir. Karena Petrus berapi-api terus. Gak ada juga. Tapi cuma Yohanes yang setia. Karena itu Tuhan mau ngajarin kita. Setia. Setia. Tuhan cari yang setia. Yang kedua, yang terakhir. Tuhan mencari orang-orang yang mau mengenal dirinya secara pribadi. Knowledge of God. Sama-sama katakan knowledge of God. Mengenal Tuhan. Maybe this is cliche. Mungkin ini standar. Tapi Tuhan hari-hari ini mau cari orang yang mau mengenal dirinya secara pribadi. Bukan yang hanya ingin mempersembahkan korban.
bukan cuman yang sibuk mempersembahkan korban, bukan yang cuman sibuk melayani, tapi yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kadang kita sibuk pelayanan dari minggu ke minggu, tapi ternyata kita gak kenal siapa Yesus. Teman-teman tahu? Minggu Palem, tahu kan Minggu Palem? Minggu Palem adalah minggu sebelum Tuhan Yesus disalib tuh. Jumatnya dia disalib. Nah, di Minggu Palem ketika Tuhan Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, semua orang memuji-muji Tuhan, memuja-muja dia. Dengan daun palem, dengan jubah kebesaran, semuanya pakai baju yang cantik-cantik, yang keren-keren untuk menyambut Yesus. Tapi di hari Jumat, orang-orang yang sama yang memuja-muja dia, itu juga orang-orang yang sama yang mengolok-olok Tuhan Yesus, melempar sampah, mencaci maki Tuhan. Teman-teman tahu kenapa? Karena mereka cuma tahu Yesus, tapi nggak kenal. Jadi buat kita, mereka tahu Tuhan, yes. Mereka tahu kenapa mereka kumpul di sana. Mereka mau lihat siapa sih yang bangkitin Lazarus, kayak gimana modelnya. Mana nih Yesus yang buat mujizat, bangkitin orang mati, menyembuhkan orang buta dan sebagainya. Mana. Mereka cuma tahu, tapi nggak kenal. Berapa banyak yang tahu Pak Jokowi? Ada yang nggak tahu juga? Keterlaluan. Tahu semua kan? Yang tahu sekali lagi, yang tahu. Yang kenal. Nah, yang kenal, yang pernah face to face Pak Jokowi. Ini saya Stephen Pak. Saya tinggal di sini Pak, saya tinggal di Batam Pak, di kota terpencil di Indonesia Pak. Tapi kota Batam merupakan kota kunci yang luar biasa Pak. Ada yang kenal? Gak ada kan? Kita cuma tahu. Tapi Tuhan buka akses lebih dari sekedar tahu. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Bukankah itu hal yang luar biasa? Come on guys, berapa banyak yang bersuka cita kalau kita diberikan akses untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Karena itu yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Jadi saya mohon dan saya berdoa, kami berdua, kami bersama-sama nih sama Pastor Edwin juga sama tim. Kita terus berjuang buat generasi. Kita terus berdoa buat generasi. Supaya apa? Generasi yang ini bukan cuma tahu Yesus, tapi kenal Yesus. Karena kitab Mazmur bilang kita gak mau menyembunyikan siapa Tuhan di angkatan kita. Kita mau kasih tahu ke angkatan yang di bawah kita siapa Yesus. Kita mau kasih tahu bahwa kalau kita bisa berubah karena kenal Yesus, kalian juga bisa berubah karena kenal Yesus. Pengenalan pribadi yang akan merubah kita. 2 Korintus 4 yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi harta yang indah itu ada pada diri kami, yang adalah bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang tidak ada bandingannya itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kalau kita dipromosi sama Tuhan, kita jago nge-WL, kita jago main musik, kita pinter di kampus kita pinter di sekolah, kita jago olahraga, kita gamers yang paling top di Batam. Dikatakan kekuatan yang tidak ada bandingannya itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Jadi gak ada yang bisa kita sombongin sama sekali. Karena semuanya by His grace and mercy. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang ada buat kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya tutup dengan quotes ini. Pastor Steven Furtick bilang gini. Many people never reach greater because they don't live good enough behind. Banyak orang yang gak bisa meninggalkan masa lalunya. Sehingga mereka gak ketemu masa depannya seperti apa. Many people never reach greater because they don't live good enough behind. Hari ini Tuhan mau ngajarin kita yang sudah lalu biarlah berlalu. Move on dan song-songlah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan penggenapan akan janji-janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, katakan amin, amin, amin. Mari di encounter service ini, sekali lagi, pejamkan matamu. Tuhan mencari orang yang setia dan yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Mari buka kedua tanganmu sama-sama, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher and throw me deeper. I give all to be with you. Mari katakan, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Oh Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Mari sekali lagi angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Oh Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami di tempat ini, bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dengan sungguh Tuhan. Bukan hanya tahu siapa Yesus, tapi kenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore hari ini, biar kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Membangkitkan setiap mereka Tuhan yang tadinya berbeban berat. Sore hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan yang membutuhkan mujizat. Tuhan berikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang suam-suam kuku, mereka yang kering, sore hari ini mereka dibakar kembali oleh api Roh Kudus itu Tuhan. Karena kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan setiap kita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bukan hanya di ibadah encounter, kami encounter sama Tuhan, tapi setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami mengenal Kristus secara pribadi, secara sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah di tempat ini ada orang-orang yang setia dan mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi di masa muda mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk tim pujian penyembahan, bersyukur untuk tempat ini Tuhan. Wadah anak-anak muda yang begitu luar biasa Tuhan, terus mengurapi dengan dahsyat Tuhan, supaya Shine bisa menuai jiwa dengan luar biasa Tuhan. Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pakai Pastor Edwin dan tim, semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk sore hari ini. Kami kembalikan seluruh pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Oke, thank you buat Pastor Steven. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Multimedia, dipersilakan. Dapat memberikan persembahan sebelum atau sesudah ibadah selesai di pintu masuk gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah online, dapat memberikan persembahan via transfer rekening BCA atau dapat men-scan QR Code berikut ini. Berikutnya kami menginformasikan bahwa pertanggal 1 Mei 2022, ibadah HOG Cabang Tembesi Mall Top 100 akan diadakan 2 kali sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 8.30 sampai dengan 10.30 dan sesi kedua yaitu pukul 11 siang sampai pukul 1 siang. Dan di masing-masing sesi ibadah akan ada ibadah sekolah minggu. Hai, apa kabar? Shalom sobat-sobat, keluarga-keluarga yang berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam seminar keluarga. Sekali ini topiknya sungguh menarik. Divisi Pengajaran dan Parenting Club Ministry kembali mengadakan seminar keluarga. Sekali ini topiknya adalah pendidikan seks dalam keluarga dengan judul Sex Stories. Tahukah Anda bahwa pendidikan seks itu harusnya dimulai dari anak-anak masih kecil di dalam keluarga? Bagaimana caranya kita memberikan pendidikan seks bagi anak-anak kita sejak dini? Mari kita ikuti seminar ini. Seminar ini diadakan pada hari Jumat, tanggal 29 April, jam 19.00 lewat Zoom. Khusus bagi dewasa, 21 tahun plus. Jangan terlewatkan, pasti sangat menarik. Untuk keterangan selengkapnya, bisa menghubungi Pastor Abraham atau Pastor Sukardi di nomor yang tertera berikut ini. Selanjutnya, kami mengundang dan mengajak para jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti Menara Doa Khusus Wanita setiap hari Rabu pukul 2 siang di Menara Doa HOG Eden Park lantai 7. Dan Menara Doa Khusus Pria yaitu setiap hari Kamis pukul 2 siang di HOG Eden Park lantai 7. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut Cool belum? Cool, Community of Love, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari Cool yaitu K, kesatuan hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan sharing satu dengan yang lainnya. T, tumbuh bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan M, memenangkan jiwa. Kita bisa ajak siapa saja, dari teman sekolah, rekan kerja, teman sehobi, tetangga, teman pelayanan, dan semuanya. Dan dari semuanya itu yang paling penting, kita bersama-sama alami hadirat Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut Cool. Gak cool, gak gaul. Demikianlah HOG News dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Siapa yang dapatin sesuatu hari ini? Lambaikan tangannya. Nanti pulang, bagiin. Jangan sampai kita selamat sendiri. Katakan amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Shane. Iya, saya akan menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya? Ada? Di tengah ada. Ada sebelah kanan. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kisah. Masih ada teman-teman? Oke, nanti teman-teman yang baru pertama kali hadir jangan pulang dulu. Nanti teman-teman bisa
mampir ke ruang kaca, ada teman kita di sana. Nah, di situ nanti kita akan berbincang-bincang sedikit. Alright, selanjutnya. Nah, yang tadi ya, persembahan teman-teman yang onsite bisa memberikan langsung di depan pintu masuk tadi, di kotak persembahan yang ada. Teman-teman yang online dari Zoom bisa memberikan persembahan lewat QR code yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, bulan depan, bulan Mei, kita udah memasuki tema baru yang excited. Katakan yeay! Bulan Mei kita akan memulai series yang baru dengan namanya Home for Generation. Ada Pastor Edwin, Pastor Marsha yang sering mampir di Shine ya. Terus Cohen dan juga Kak Esther. Jangan lewatin teman-teman, datang minggu depan, oke? Selanjutnya. Nah, ini juga nih. Kita akan adakan lagi worship night di bulan Mei, tanggal 15. Tapi ini bukan di hari Jumat kayak kemarin. Yang ikutan kemarin Jumat, Shine Worship Night, boleh lambaikan tangan. Worship night ini kita adakan di hari Minggu. Jadi hari Minggu kita nggak ada ibadah jam 2 siang. Tapi ibadahnya jam 5.30 di Kolam Baptis Eden Park. Oke, dicatat tanggalnya ya dari sekarang, tanggal 15 Mei. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman juga keep updating our social media di Instagram @shine_hauge. Di situ teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi yang ada lewat campsite yang ada dan juga postingan-postingan baik itu feeds maupun story. Juga teman-teman nih yang mau catch up lagi untuk ibadah-ibadah kita sebelumnya bisa mampir ke YouTube kita Shine Hauge. Oke. Selanjutnya. Oke, kita akan menutup ibadah hari ini. Koet, dipersilakan. Semuanya diberkati, amin. Kok mau ingetin lagi, jadi bulan Mei itu ada 5 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, kita tetap ibadah seperti biasa, jam 2 siang. Minggu ketiganya, kita nggak ibadah di tempat ini, tapi di Eden Park. Pukul berapa tadi? 5.30 ya, di area baptisan, bukan di dalam kolam ya, tapi di sampingnya, oke? Dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan, akan ada fellowship juga di sana. Dan juga khususnya untuk yang melayani, pada tanggal itu nanti akan dibagikan reward ya, untuk kalian yang melayani dengan setia. Seperti tadi ya, apa yang disampaikan Coach Stephen, yang Tuhan cari pertama orang yang faithful. Oke, yang kedua tuh orang yang punya kerinduan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kok yakin dan percaya Tuhan bisa dapati orang-orang itu di tempat ini, yang mau katakan amin. Oke, dan nanti minggu keempat dan kelima kembali seperti biasa jam 2 siang setiap hari Minggu. Oke, jadi kalau mau ingetin, tema kita next month adalah Home for Generation. Ya, kita perlu jadi rumah karena banyak orang yang homeless. Mereka perlu rumah buat generasi ini dan kita bisa jadi rumah bagi mereka. Dimulai dari kita dulu. Sekali lagi kita bangkit berdiri yuk, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Sekali lagi thank you buat Coach Stephen dan teman-teman dari JC Tapga. Tepuk tangan buat mereka. Wah. Sekali di-invite totalitas banget ya, langsung bawa satu tim. Ya, kita sangat bersyukur bisa nyembah bareng-bareng, bisa nyembah dalam unity. Yuk sekali kita boleh arahkan tangan buat teman-teman dari JC Tapga, buat Coach Stephen. Yuk kita berkati mereka. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami percaya ini juga yang jadi doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan disalib. Pada saat itu Tuhan berdoa supaya murid-murid jadi satu. Seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau meresponi doa Tuhan Yesus. Karena itu adalah doa yang Tuhan naikkan beberapa saat sebelum Tuhan Yesus disalib. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau meresponi isi hatimu. Dan kami memberkati Coach Stephen dan tim, berkati pelayanan di JC Tapga, di Rayon 10 GBI Tapga Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk terus menceritakan kebesaran Tuhan dari generasi ke generasi, untuk terus memuridkan dan menyelesaikan amanat agung bersama-sama, untuk sama-sama menebarkan jala dan menjadi penjala manusia Tuhan. Dan kami berdoa generasi ini akan mengenal Tuhan dan semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
karena apa yang mereka lakukan, yang mereka tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati pekerjaan mereka, kuliah, sekolah, kehidupan keluarga mereka, masa depan mereka, hubungan mereka. Tuhan involve 100%. Tuhan tunjukkan mereka jalan yang harus mereka tempuh, sehingga orang banyak mengikuti jejak mereka Tuhan, untuk semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kami bersyukur Tuhan, we release all the blessing in Jesus name we pray. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari itu terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk jadi orang yang setia dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati, semuanya sama-sama katakan amin. God bless you and see you next week. Happy Sunday. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama